Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatin Tiara dari salah satu mahasiswi Poltekkes Mataram dengan prodi D3 Kebidanan dengan nomor NIM P7124020088 dengan dosen pengampu Ibu Leni Herlina SAG MPDI. Di sini saya akan membahas bagaimana sih pandangan bayi tabung itu menurut Islam, hukum negara maupun dari pandangan masyarakat atau budaya. Memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Namun, ada kalanya sepasang suami istri itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buah pernikahan, ada yang cepat, ada yang lambat, atau bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki yang lain. Oleh karena itu, sepasang suami istri yang tidak segera diberi keturunan melakukan berbagai macam cara, doa dan usaha seperti pada zaman sekarang ini, zaman modern. Sepasang suami istri melakukan proses pembuatan bayi tabung, yang dimana di sini proses pembuatan bayi tabung atau inseminasi buatan adalah dimasukkannya sperma laki-laki ke rahim istri, bukan melalui persetubuhan, melainkan melalui proses penyuntikan dengan tujuan agar sang istri mengandung. Lalu, bagaimana sih pandangan bayi tabung itu menurut Islam? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang diperbolehkan dan ada ulama yang mengharamkan karena disebabkan oleh sebab. Nah, adapun menurut Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama dari Mesir, mengatakan bahwa proses pembuatan bayi tabung itu diperbolehkan apabila sel sperma laki-laki itu tidak tercampur oleh sel sperma yang lain atau pada saat proses pembuatan itu tidak tercampur oleh sperma yang lain. Nah, jadi jika sperma pada bayi tabung merupakan sperma suami yang dilakukan secara muhtaram dan dimasukkan ke dalam rahim istri, maka hukum bayi tersebut diperbolehkan atau mubah. Di sisi lain, proses pembuatan bayi tabung ini dapat juga berstatus haram apabila sperma laki-laki itu tercampur oleh sperma yang lain, walaupun sedikit tetap berstatus haram karena disebabkan terjadinya tertukar nasab. Sebab menukar nasab dengan sengaja adalah tindakan kejahatan yang dilarang oleh agama, dan pelakunya itu akan diancam diberikan siksaan yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga menyebabkan haram apabila pada saat penggunaan teknologi bayi tabung itu menggunakan rahim perempuan lain, maka dapat dikatakan berstatus haram. Oke, selanjutnya bagaimana sih pandangan bayi tabung itu menurut hukum negara? Jadi, di Indonesia sendiri program bayi tabung ini diizinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam pasal 127 ayat 1 tentang kesehatan, di mana di sini dalam pasal tersebut diatur bahwa upaya kehamilan
di luar secara alamiah dapat dilakukan oleh sepasang suami istri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hasil pembuahan sperma dan ovum dari istri sepasang suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan ke rahim istri di mana ovum itu berasal. Yang kedua yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan tentang hal tersebut. Yang ketiga yaitu pada fasilitas pelayanan tertentu. Jadi di Indonesia diperbolehkan asal di sini hasil dari pembuahan suami istri yang sah. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih pandangan bayi tabung itu menurut budaya. Jadi, sebelumnya budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan secara generasi ke generasi. Jadi di sini budaya itu mengandung mulai dari nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Program bayi tabung ini pada dasarnya itu tidak sesuai dengan budaya dan tradisi ketimuran kita. Program bayi tabung ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan budaya, kehidupan sosial yang ada di Indonesia sendiri. Memang di sini status anak adalah hal yang sangat penting. Di sini akan berpengaruh pada masa depannya kelak. Sedangkan di sini pada proses inseminasi buatan, anak akan memiliki status seperti anak pada umumnya. Jika pelaksanaan program bayi tabung ini mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, di sini di Indonesia sendiri bila dipandang dari segi estetik, pembuatan bayi tabung ini tidak melanggar. Asal di sini berasal dari sel sperma dan ovum dari pasangan yang sah. Banyak juga dari negara-negara lain seperti negara Inggris, banyak yang melakukan program bayi tabung. Banyak yang melakukan program bayi tabung dengan tujuan apa di sini? Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kemandulan. Tetapi di sini di Indonesia sendiri jarang melakukan program bayi tabung karena di sini disebabkan karena biayanya yang terlalu mahal. Oke, baik dari perspektif budaya maupun sosial, otomatis di sini akan merusak keestetikan agama. Nah, di sini baik dari perspektif budaya, apabila dengan adanya program bayi tabung ini otomatis akan menimbulkan suatu kebiasaan budaya di suatu daerah. Hal ini hanya semata-mata untuk kepentingan atau hal ini semata-mata untuk keuntungan manusia saja. Dan merupakan pelanggaran apabila hal ini dilakukan. Hal ini disebabkan karena jika hal ini terus dilakukan dan diilegalkan, otomatis di sini akan terjadinya perdagangan bayi. Nah, apabila manusia melakukan perdagangan bayi, otomatis di sini hanya sebagian pihak saja yang akan menguntungkan, yaitu pihak wanita. Wanita otomatis di sini dia tidak membutuhkan seorang laki-laki sebagai pasangan hidupnya atau pasangan sahnya. Jadi, ketika manusia melanggar hal tersebut, dapat dikatakan sebagai manusia yang tidak beretika atau manusia yang melanggar norma-norma batasan agama, baik dari perspektif sosial maupun budaya. Otomatis di sini akan merusak keestetikan suatu agama. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.